warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati dari kelas 07 Sake 013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Istikawati. Saya dari 07 Sake 013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanti Hasanah. Perkenalkan, nama saya Hafsah Zulfa. Perkenalkan, nama saya Siskalia Pratimi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangan akuntansi nasional di Belanda. Dan pada akhir abad 15, sejalan dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah ke negara-negara tersebut. Sejak itu, perhitungan rugi laba mulai dibuat secara tahunan yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca secara rutin pada akhir jangka waktu tertentu. Sistem Belanda atau tata buku disebut juga sistem kontinental. Nah, Belanda ini merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, Belanda juga memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesionalnya yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan aktivitas yang terpisah. Nah, Belanda ini juga merupakan tempat bagi beberapa perusahaan multinasional yang terbesar di dunia seperti Philips, Shell, dan Unilever. Selanjutnya, perkembangan akuntansi internasional Belanda. Nah, Belanda merupakan negara monarki yang memiliki jangka kekuasaan yang tinggi. Dari segi maskulinitas atau femininitas, dapat diartikan bahwa budaya maskulin adalah budaya yang lebih mengarah pada ketegasan, keberhasilan material, ambisi, dan daya saing. Sementara feminim adalah budaya yang mengarah kepada kepedulian terhadap kualitas hidup dan perhatian kaum yang lemah. Untuk permasalahan akuntansi internasional, maskulin atau feminim mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Misal, maskulin akan memiliki keunggulan di bidang ekonomi pemerintahan, namun feminim lebih memiliki keunggulan dalam hubungan delegasi antar negara yang dapat memperkuat hubungan internasional yang dijalani. Oleh karena itu, Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas, tetapi standar praktik profesionalnya yang sangat tinggi. Regulasi akuntansi Belanda. Regulasi akuntansi di Belanda bersifat liberal sehingga munculnya Act on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legislasi perusahaan dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa. Pasar modal Belanda. Bursa Saham Amsterdam adalah mantan nama untuk bursa saham berasasnya di Amsterdam. Bursa ini bergabung pada 22 September tahun 2000 dengan Bursa Saham Brussels dan Bursa Saham Paris untuk membentuk Euronext, dan sekarang dijuluki sebagai Euronext Amsterdam. Bursa Saham Amsterdam dianggap pasar sekuritas yang modern tertua di dunia. Bursa ini pada tahun 1902 oleh perusahaan Hindia Timur Belanda untuk urusan saham dan obligasi. Cetaknya bursa ini kemudian berganti nama menjadi Bourse Amsterdam dan merupakan yang pertama untuk secara resmi memulai perdagangan saham. European Option Exchange atau IOI telah ditubuh pada tahun 1978 di Amsterdam sebagai sebuah bursa berjangka dan opsi. Pada tahun 1983, bursa ini memulai sebuah indeks pasar saham yang dijuluki Indeks IOI, terdiri dari 25 perusahaan terbesar yang berdagang di bursa saham. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pelaporan dan pengukuran akuntansi di Belanda. Laporan akuntansi Belanda. Dalam laporan keuangan pelaporan akuntansi Belanda memuat hal-hal berikut ini. 1. Memuat laporan neraca laba rugi. 2. Catatan-catatan. 3. Laporan direksi. Dan 4. Informasi yang direkomendasikan.
Selanjutnya adalah pengukuran akuntansi di Belanda. Metode yang digunakan adalah metode pembelian. Goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusunkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam penerapan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos-pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan. Selanjutnya saya akan membacakan perkembangan akuntansi nasional di Italia. Sejarah akuntansi masa Renaissance atau dalam kurung gerakan budaya. Sistem tata buku berpasangan secara bertahap mulai muncul selama abad ke-13 dan abad ke-14 di beberapa pusat perdagangan di Italia bagian utara. Catatan pertama mengenai suatu sistem tata buku berpasangan yang lengkap ditemukan dalam catatan di kota Genoa, Italia untuk tahun 1340. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi internasional di Italia. Italia pada abad ke-14 dan ke-15 digunakan sistem double entry bookkeeping, sistem pembukaan berpasangan yang dianggap awal penciptaan akuntansi. Dan akuntansi modern sendiri dimulai sejak double entry accounting ditemukan dan digunakan di dalam kegiatan bisnis, yaitu sistem pencatatan berganda double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Lucas Fascioli tahun 1447. Nah, perkembangan akuntansi ini didorong oleh pertumbuhan perdagangan internasional di Italia Utara selama masa akhir abad pertengahan dan keinginan pemerintah untuk menemukan cara dalam pengenaan pajak terhadap transaksi komersial. Selanjutnya yaitu regulasi akuntansi Italia. Regulator domestik Italia dalam mengawasi penggunaan standar akuntansi di setiap laporan perusahaan ada dua, yaitu Banca d'Italia yang merupakan bank sentral Italia yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi di Italia dan juga merupakan bagian dari European System of Central Banks. Yang kedua yaitu Consob yang kepanjangan dari Commissione Nazionale per Società Libersa or Italia Society and Exchange Commission adalah lembaga berwenang yang bertanggung jawab untuk mengatur peredaran saham di Italia. Bursa Saham Italia atau yang sering dikenal dengan BIT adalah bursa efek utama yang terletak di Milan, Italia, yang didirikan pada tanggal 16 Januari 1808. Indeks saham utama bursa BIT yaitu FTSE MIB, sebuah indeks pasar saham tertimbang kapitalis untuk 10 perusahaan utama di Italia terbesar dipilih untuk 10 sektor ekonomi. Nah, yang kedua ada MIB TEL yang mencangkup semua saham Italia dan asing tertentu, terdaftar di MTA dan di pasar MTAX. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan dan pengukuran akuntansi Italia. Sistem standar akuntansi internasional yang sering digunakan oleh setiap perusahaan di sana adalah IFRS dan GAAP. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan internasional negara Italia. Pertama, sumber pendanaan. Kedua, sistem hukum. Ketiga, perpajakan. Keempatnya, ikatan politik ekonomi. Kelima, inflasi. Keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Ketujuh, tingkat pendidikan. Dan kedelapan adalah budaya.